Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Zakia Putri. Baiklah, pada kali ini saya akan menjawab lampiran soal nomor 2, di mana kita akan menghitung jumlah dari banyak kursi dari baris 1 hingga baris ke-10. Lalu, kita akan melihat luas ruangan, di mana di sini udah ditentuin 500, lalu baris kursinya sebesar 10 dan juga kursi pada baris pertama itu 5. Oke, kita mulai dengan menggunakan program Include IOStream. Lalu, ini digunakan ketika kita menggunakan outputan CNC out, jadi kita menggunakan IOStream. Lalu, using namespace std, di mana ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel, tetapi kita tidak perlu menggunakan setiap variabel itu std lagi. Jadi misalnya kalau in std, out std, jadi tidak perlu lagi. Lalu kita mendeklarasikan integer main-nya, di mana di sini kita akan memulai programnya dengan integer, yaitu variabel r, lalu b, lalu n. Selanjutnya, kita langsung ke cout-nya, di mana di sini untuk memasukkannya itu, yaitu cout pertama itu luas ruangan. Luas ruangan ini ditandai dengan R, variabel R. Lalu tidak lupa titik koma. Nah, setelah itu kita langsung input ke in-nya. Jadi di mana di sini dia akan menyimpan variabel R. Lalu, untuk yang kedua yaitu cout. Cout di sini kita menggunakan baris kursi yang ditandai dengan variabel B. Yang ditandai dengan variabel B, lalu dengan in. Nah, di sini nanti akan menghasilkan sebuah variabel B. Jadi di mana setiap variabel itu akan dimasukkan dan dikeluarkan atau disimpan ke dalam sebuah memori. Lanjut, yang ketiga itu kita membuat cout untuk setiap kursi pada baris pertama atau n. Kursi pada baris pertama, atau kita biasa menggunakan variabel n. Kita tandain ya. Lalu, di sini in-nya yaitu variabel n. Karena kan out-nya tadi kita memasukkan variabel n. Dan di sini akan diinput dengan variabel n. Jadi nanti tandanya huruf n ini ya. Lalu, di sini kita mendeklarasikan integer kursi B. Nah, setelah itu, kita masukkan kursi ini dimulai atau direalisasikan dari 0. Supaya apa? Supaya dia memulai dari angka 1. Karena kan ini C++. Jadi, kalau kita menggunakan array atau for gitu, kita harus memulai dari 0 untuk merealisasikannya. Sama dengan n, lalu integer total kursi, n, lalu di sini ada integer tambah,
Setelah itu, di sini kita mendeklarasikan dengan menggunakan for. Untuk di sini integer i sama dengan 0, sama dengan 1. Lalu untuk kondisinya itu i kurang dari b. Nah, untuk perubahannya ketika dia melakukan perulangan, maka ia menghasilkan i plus plus atau i plus 1. Lalu di sini kita kursi i sama dengan kursi i dikurang 1 ditambah tambah. Lalu total kursi ini kursi i lalu tambah sama dengan 2. Jadi tambah tambah sama dengan 2 itu eh, ketika ditambah dan menghasilkan 2 itu akan kembali ke tambah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat cout-nya. Di mana cout ini mendeklarasikan banyak kursi, dari baris 1 hingga baris 2. Hingga baris beberapa pun itu nanti ya. Nah, setelah itu kita melakukan keluaran B, lalu tidak lupa titik koma. Setelah itu, di sini kita menggunakan for, di mana kita membuat int sama dengan int i sama dengan 0, lalu i kurang dari b, lalu i plus plus. Lalu kita menggunakan cout-nya, kursi i Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan cout untuk line atau untuk enter, lalu int kapasitas ruangan, di mana R dibagi 2. Lalu cout-nya yaitu total kursi sama dengan kurang dari, di sini suaranya total kursi, setelah itu line. Terus kita masukkan lagi cout-nya, di mana kita akan membuat kapasitasnya, kapasitas mengenai ruangnya. Lalu tidak lupa di sini kita mengeluarkan kapasitas
ruang. Setelah itu, kursi and line. Nah, sudah. Lalu kita memasukkan if-nya, di mana if di sini yaitu total kursi lebih dari kapasitas ruangan. Lalu di sini kita buka lagi untuk membuat si out-nya, yaitu kelebihan kursi sebanyak berapa gitu. Lalu total kursi dikurang kapasitas ruangan. Lalu kita buat di sini dalam bentuk buah. Setelah itu kita inline. Nah, setelah itu kita masuk ke else. Di mana kita akan memasukkan out mengenai kursi masih cukup, tidak ada kelebihan. Lalu inline. Nah, selesai lalu kita run. Nah, di sini kita memasukkan pertama 500 ya, untuk luas ruangan. Terus baris kursinya itu 10. Kursi pada baris pertama itu berisi 5. Nah, ini dia hasilnya. Sesuai dengan hasil input dari soal yang ada. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart pada soal nomor 2, di mana di sini kita akan memulai start, lalu kita memasukkan variabelnya, di mana di sini variabelnya R, D, dan N. Lalu kita masuk ke dalam prosesan, di mana kursi ini direalisasikan dalam 0, lalu N ke titik N. Lalu I sama dengan 1, masuk. Jika benar, I kurang dari B, maka itu akan langsung menghasilkan N-line, terus ke kapasitas R2, lalu titik kapasitas. Nah, ketika titik kapasitas ini salah, mereka langsung mengakhiri program, tapi ketika benar, dia akan mengecek if apakah lebih besar dari titik kapasitas. Jika iya, titik kapasitas dikurang, titik dikurang kapasitas. Jika benar, if lebih dari titik kapasitas, begitu. Terus, eh, ketika dia benar, dia akan melakukan terus perulangan, tetapi ketika salah, dia akan mengecek kembali apakah pernyataan tersebut salah, dan jika salah langsung diakhiri program. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.